Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nanda Wilujeng, NIM 202410103003 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas minggu kedua, yaitu pseudo code. Langsung saja ke soal yang pertama. Buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudo code. Di sini saya membuat langkah pertama, yaitu menamai nama algoritmanya. Di sini saya namakan algoritma sisi segitiga siku-siku dengan parameter inputnya yaitu A, B, dan C. Baris berikutnya yaitu keterangan algoritma. Yang pertama yaitu tujuan untuk mencari panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Selanjutnya input yaitu bilangan positif A, B, dan C berupa integer. Baris berikutnya yaitu output berupa true or false yaitu boolean. Baris berikutnya yaitu tahapan-tahapan algoritma dengan nama baris algoritma. Tahapan-tahapan ini berupa perulangan dengan if A dikalikan A dikurangi B dikalikan B ditambah C dikalikan C do dilakukan return true. Jika benar maka sisi-sisinya merupakan sebuah segitiga siku-siku. Rumus ini didapat dari rumus Pythagoras, yaitu merupakan untuk mencari sebuah segitiga siku-siku. Perulangan selanjutnya yaitu else if B dikalikan B dikurangi A dikalikan A ditambah C dikalikan C do return true. Jika benar maka sisi-sisinya merupakan sebuah segitiga siku-siku. Selanjutnya else if C dikalikan C ditambah A dikalikan A min B dikalikan B do return true. Jika benar maka sisi-sisinya merupakan sebuah segitiga siku-siku. Else do false, jika outputnya mengeluarkan false maka sisi-sisinya bukan merupakan sebuah segitiga siku-siku. Lanjut ke soal yang nomor 2. Buatlah untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudo code. Sama seperti tadi, langkah pertama yaitu menamakan nama algoritmanya. Saya namakan algoritma range dengan parameter inputnya A dari 0 sampai dengan N-1. Baris berikutnya yaitu tujuan untuk mencari selisih bilangan terbesar dan terkecil. Baris berikutnya berupa input yaitu array dari 0 sampai dengan N-1. Baris berikutnya yaitu output yaitu hasil selisih bilangan terbesar dan terkecil berupa integer. Di sini A yaitu range dari 0 sampai array dari 0 sampai dengan N-1. Kemudian N ini merupakan max. Kemudian ada perulangan for I max min 1 to 1 do dilakukan. Selanjutnya for Y I do dilakukan if A Y lebih dari AY plus 1 do AY, AY plus 1 sama dengan AY, AY plus 1. Kemudian ada variabel hasil untuk menentukan hasilnya dari selisih bilangan terbesar dan terkecil. Hasilnya ini didapat dari A max min 1 min A0 do. Kemudian di return hasil, maka hasilnya ketemu selisih bilangan terbesar dan terkecil yaitu berupa bilangan integer. Lanjut ke soal berikutnya nomor 3 yaitu diberikan algoritma max element dengan pertanyaan traclah isi variabel dari algoritma max element dengan input A 23178 dengan jawaban seperti ini. Kita membuat tabel untuk mentracekan algoritma max element tadi. Di sini diketahui A-nya dari parameter inputnya array 23178, variabel I-nya, kemudian variabel maxval dan variabel N. Di sini ada keterangannya nilai A didapat dari parameter input yang tadi pertanyaannya tadi 23178. Kemudian I-nya ini 0 karena belum terdeteksi maxvalnya. Yang pertama yaitu 2, N-nya 5. 5 ini nilai N adalah panjang dari array. Jumlahnya array-nya ini. Lanjut ke baris perulangan pertama yaitu nilai I menjadi 1 karena I sama dengan 1 batas atasnya adalah N-1 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena N-nya tadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4 karena terpenuhi. Lanjut ke baris berikutnya. Baris berikutnya yaitu hasilnya 3. 3 ini lebih besar daripada 2 dan jawabannya adalah 2.
dan jawabannya adalah true. Karena true, maka lanjut ke kondisi selanjutnya. Nilai variabel Maxwell-nya berubah menjadi 3. Kemudian counternya dari 1 naik menjadi 2. Batas atasnya tetap n-1 sama dengan 4 karena terpenuhi. Kemudian Maxwell-nya ini berubah menjadi 1 lebih dari 3 dan jawabannya false. Karena false, maka kembali ke baris sebelumnya, bukan ke baris selanjutnya. Karena jawabannya adalah false. Dari 3 ke 2 lagi, bukan ke 4. Kemudian counter I-nya naik menjadi 3. Dan batas atasnya tetap n-1 sama dengan 4, maka perulangan terpenuhi. Selanjutnya, hasilnya adalah A-nya 7 lebih dari 3 dan jawabannya adalah true. Karena true, maka lanjut ke kondisi selanjutnya. Maka nilai variabel Maxwell-nya berubah menjadi 7. Counter I-nya naik menjadi 4, batas atas n-1 sama dengan 4, maka perulangan terpenuhi. Selanjutnya adalah 8 lebih dari 7 dan jawabannya adalah true, maka lanjut ke kondisi selanjutnya. Nilai variabel Maxwell-nya berubah menjadi 8. Counter I-nya naik menjadi 5, batas atas n-1-nya tetap 4 karena perulangannya tidak terpenuhi. Karena counter I-nya 5 dan batas atasnya itu 4, jadi perulangannya tidak terpenuhi. Kemudian nilai variabelnya Maxwell-nya direturn menjadi value 8. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Max-Element. Yang dicari algoritma Max-Element adalah nilai tertinggi dari array 23178. Didefinisikan tadi di keterangannya, outputnya the value of the largest element in A Maxwell. Jadi algoritma Max-Element mencari nilai tertinggi dari array 23178. Nilai tertinggi dari array 23178 adalah 8. Lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini berupa algoritma Enigma dengan pertanyaan tracelah isi variabel dari algoritma Enigma ini dengan input matriks di bawah ini. Matriks ini berupa ordo 5 dikali 5. Dengan kita sebut matriks ini A, kemudian ada variabel I dan variabel J, kemudian A matriks I, J, ada matriks A, J, I, dan N. Di sini ada keterangannya. Kita lanjut ke baris pertama. For I sama dengan 0, nilai N-nya ini didapat dari jumlah baris matriksnya tadi. Karena terpenuhi, kita lanjut ke baris berikutnya. Baris berikutnya ini I-nya 0, J-nya 1, A-nya 0,1, kemudian ini A 1,0, N ini tetap 5, J-nya 0 tambah 1 ditambah nilai N didapat dari kolom. Karena terpenuhi, maka lanjut ke baris berikutnya. Baris berikutnya yaitu A 0,1 tidak sama dengan A J, 1. Karena tidak sama dengan, maka perulangannya terpenuhi dari matriks ordernya ini. I, J tidak sama dengan J, I. Lanjut ke baris berikutnya yaitu return false. Hasil akhir dari return false, maka perulangannya telah selesai. Algoritmanya telah selesai. Lanjut ke soal terakhir, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma yang memeriksa enigma atau hasil enkripsi ke nilai matriks. Jadi algoritma Enigma ini memeriksa enigmanya tadi, algoritma enigmanya ini dari hasil enkripsi ke nilai matriksnya tadi. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.